Halo guys, hari ini tepatnya 10 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 10 Juli 2022. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Mutakin Ternate. Bagaimana kelanjutannya? Oke, check it out. Allah, hari ini adalah hari yang istimewa, hari raya Idul Adha, hari raya kurban, hari raya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perselisihan mereka tentang wanita yang akan dinikahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waslu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah satu dari seorang dan salah seorang dari mereka berdua, dan tidak diterima dari yang lainnya. Kemudian yang tidak diterima kurbannya mengatakan, la aqtulanna, aku pasti akan membunuhmu. Maka berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa disyariatkannya menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha ini adalah untuk mengenang kembali sejarah peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ujian yang sangat berat telah diujikan Allah kepada beliau. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan dan keimanan Nabi Ibrahim, Allah memberikan wahyu kepadanya agar menyembelih anaknya yang bernama Ismail, putra yang sangat disayangi dan menjadi buah hatinya selama ini. Ternyata harus disembelih dengan tangannya sendiri. Sebagai seorang ayah, pasti merasa sangat sedih mendengar perintah penyembelihan terhadap anaknya ini. Namun, walaupun demikian, kecintaan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan kecintaan kepada anak. Perintah Allah untuk menyembelih anaknya harus dilaksanakan meskipun dengan hati yang sangat berat. Ismail putranya lalu dipanggil dan diberitahu mengenai perintah Allah itu. Ternyata Nabi Ismail bukannya mengeluh dan meminta belas kasihan atau merasa susah dan khawatir, melainkan justru mendorong ayahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Di sini Nabi Ismail telah pasrah, menyerahkan semua yang bakal terjadi atas dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi Ismail dan begitu pula Nabi Ibrahim akhirnya menjadi lebih kuat melaksanakan perintah Allah dengan menyembelih Ismail, putranya yang sangat ia cintai. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam firman-Nya, di saat Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Nabi Ismail yang masih kecil itu mengatakan,
Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sek. Bye-bye saja. Oh, Cia nih. Siap. Paket. Siap. Seblok. Ya Allah minal aidin bi jumlati salih. Ya Allah minal aidin bi jumlati salih. Ya lewat. Saya bikin konten saja. Saya bikin konten. Ya ini konten kreator juga. Ya konten kreator ya. Siap. A few moments later. Halo guys, setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita menuju ke sini guys, di kediaman Pak Wali Kota Ternate. Kita silaturahmi di sini ya, bareng sahabat. Oke, ini ketua LBH. Kita masuk ke depan.